Karan adalah anak kecil dari keluarga yang sangat kaya raya, namun kurang mendapat kasih sayang dari orang tuanya. Hal itu terlihat jelas ketika keluarga Karan berada di villa. Ayahnya sibuk dengan kerjaan, dan ibunya sibuk bergosip. Adik perempuan Karan bernama Nandini, juga enggan diajak bermain. Karan justru mendapat omelan ibunya karena dianggap mengganggu Nandini. Karan jadi kesal, lalu menendang bola dan mengejarnya. Sial bagi Karan, dia tersandung batu. Nyawa Karan sedang dalam bahaya dan akan jatuh ke tebing. Sekuat tenaga, Karan berteriak minta tolong, tapi tidak ada yang mendengarkan. Untung saja saat itu ada anak kecil seusianya menarik tangan Karan. Anak kecil bernama Raci itu datang tepat waktu menyelamatkan Karan. Raci adalah anak miskin yatim piatu yang tinggal bersama pamannya. Karan mulai menjalin ikatan persahabatan dengan Raci. Malamnya, Karan ingin menceritakan apa yang telah dia alami, tapi orang tuanya yang sedang bermesraan sama sekali tidak peduli. Karan disuruh pergi tidur agar tidak mengganggu. जब देखो आर्ग्यू कर रहे हो अब मैंने कहा समझाते हैं तो तुम्हें समझ में ही नहीं आती Anak kecil manapun akan kesal jika diperlakukan seperti itu. Syukurnya Raj datang menemui Karan. Raj terkagum-kagum melihat kamar tidur Karan lebih besar dari rumah pamannya. Nasib mereka sangat jauh berbeda. Jika Karan memiliki kamar bak istana, Raj justru sering kebasahan karena tidur di luar rumah. Karan kasihan dengan sahabat barunya itu. Dia kemudian memberikan baju untuk Raj. Mulai sekarang, semua milik saya adalah milik kamu juga, ucap Karan. Karan bahagia memiliki teman bermain. Raj juga diajak naik pesawat pribadi keluarganya. Namun, paman Raj datang dan memukul Raj karena meninggalkan pekerjaan rumah. Melihat sahabatnya dipukul, Karan tidak tinggal diam. Dia melempar paman Raj dengan batu hingga terluka. Kepedulian Karan kepada sahabatnya patut diacungi jempol. Bahkan ketika hujan di malam hari, Karan datang melihat kondisi Raj. Karan menyaksikan sendiri sahabatnya itu tengah tidur kedinginan karena atap rumah bocor. Karan rela memayungi Raj agar tidurnya tidak terganggu. Sampai-sampai Karan tertidur juga dalam posisi duduk. Pagi harinya, sopir keluarga Karan datang menjemput. Karan harus segera kembali ke rumahnya di kota. Raj juga diajak. Orang tua Karan tidak suka Raj ikut, tapi Karan memaksa. Jika Raj tidak ikut bersamanya, Karan akan tetap tinggal di desa. Akhirnya, Raj diperbolehkan ikut dan tinggal bersama Karan. Sejak saat itu, Raj hidup dan besar bersama Karan. Mereka selalu saling tolong-menolong. Misalnya saja saat Karan yang diperankan Bobby Dool kepergok tidur bareng dengan Lina di asrama wanita. Raj yang diperankan Akshay Kumar datang sebagai penyelamat dengan berpura-pura menjadi polisi. Karan memang seorang playboy. Raj sering mengingatkan agar Karan berhenti mempermainkan banyak wanita. Jangan sampai nantinya Karan mendapat masalah. Selama kamu bersama saya, tidak ada masalah yang akan terjadi pada saya, ujar Karan. अरे लड़की है कोई ना कोई तो बाप होगा ही ना ये बात भी ठीक Hidup Karan selama ini selalu mengajak Raj untuk poya-poya dan hura-hura. Ayahnya sering meminta Karan agar membantu pekerjaan di kantor, tapi Karan tidak pernah tertarik. Kekhawatiran Raj ada benarnya juga. Ayah Lina yang bernama Barucha mendatangi rumah Karan. Barucha meminta pertanggungjawaban Karan setelah meniduri anaknya. Karan tidak boleh meninggalkan Lina begitu saja. Ayah Karan, Vikram Tapar, sangat kecewa dengan perilaku anaknya. Tapi Raj kembali muncul sebagai pahlawan. एक मिनट सर बिफोर यू हेल्प हिम सर 1 सेकंड मुझे कुछ Raj mengungkapkan fakta jika Lina juga gadis tidak baik. Apabila Karan disebut playboy, Lina adalah playgirl. Barucha jadi malu sendiri dan memilih pergi. परफेक्ट वही रही है Raj dan Karan selalu saja saling tolong-menolong, baik dalam kebaikan maupun keburukan. Karakter Raj jauh berbeda dengan Karan yang playboy.
Raj bahkan tidak berani mengungkapkan cintanya kepada Anjali, gadis yang disukai sejak kecil. Untuk membuat Raj terbuka tentang perasaannya, Karan membohongi Raj jika Anjali akan bertunangan. Sontak saja, Raj panik dan langsung bergegas ke rumah Anjali. Anjali yang diperankan Kareena Kapoor heran dengan sikap Raj yang menanyakan pertunangannya. Jebakan yang dibuat Karan akhirnya berhasil menyatukan Raj dan Anjali. कैसा सवाल? सवाल Setelah berpacaran, Raj mengajak Anjali menikah. Tentu saja Anjali menyambut bahagia. Tapi masalah pernikahan harus dibicarakan dengan kakak laki-laki Anjali, Bhaskar. Karan mewakili Raj bertemu Bhaskar. Lamaran atas nama Raj dibawa. Pernikahan Raj dan Anjali sebenarnya disetujui, namun syaratnya Raj harus memiliki pekerjaan tetap dan juga rumah. Syarat itu hanya masalah kecil untuk dipenuhi. Karan berjanji akan membuat Raj memiliki pekerjaan dan rumah sesuai yang diminta. Karan kemudian mendatangi ayahnya di kantor. Karan mengaku sudah siap membantu bisnis ayahnya. Perubahan itu membuat ayahnya gembira. Namun, Karan meminta ayahnya agar Raj diberikan pekerjaan juga di kantor. Masalah Raj selesai dengan cepat. Pekerjaan itu membuat Raj berhak mendapatkan gaji Rp50.000 per bulan. Rumah dan mobil juga diberikan sebagai fasilitas. Kini tinggal Karan yang masih dalam pengembaraan cinta. Karan berjanji akan berhenti menjadi playboy jika menemukan wanita idamannya. Kebetulan sekali, saat itu Karan melihat seorang wanita yang langsung memincut hatinya. Sayangnya, Karan tidak sempat berkenalan dengan wanita bernama Kajal itu. Selanjutnya, acara pertunangan Raj dan Anjali dilangsungkan. Di acara itu, Karan kembali melihat Kajal. Kali ini, Karan gercep, berkenalan dan melakukan PDKT. Tapi Kajal sosok wanita cuek. Dia judes menanggapi rayuan gombal Karan. Sikap Kajal tidak membuat Karan putus asa. Karena baru kali ini dia ingin serius dengan seorang wanita. Menaklukkan hati wanita bukan hal sulit bagi Karan. Raj bersyukur melihat sahabatnya itu ingin mengakhiri petualangan cintanya. Sudah saatnya Karan harus memikirkan pernikahan. Saya sudah memutuskan kita akan menikah di waktu dan tempat yang sama, ucap Raj. Karan mulai intens melakukan PDKT ala anak muda. Trik memberikan bunga hingga janji siap melakukan apa saja diutarakan agar Kajal membalas cintanya. Melihat keseriusan Karan, Kajal memberikan kesempatan. Karan akan dijadikan pacar percobaan. Selama masa percobaan, Karan harus melakukan apapun yang diminta Kajal. Jika lulus, Kajal bersedia menjalani hidup bersama Karan. Masa percobaan pacaran dimulai. Kajal sepertinya ingin mengerjai Karan. Kajal mengajak Karan naik bus, padahal ada mobil mewah yang dibawa Karan. Alih-alih dianggap pacar, Karan lebih tepatnya diperlakukan seperti pembantu. Tugas Karan adalah membawakan belanjaan, mengecat rumah, menemaninya fitness, dan lain sebagainya. Teman Kajal, Isita, sampai tidak tega melihat kekejaman Kajal. Rupanya tujuan Kajal memang ingin mengusir Karan dari hidupnya. Karan juga disiksa hanya sekedar untuk es krim. Semua yang dialami Karan selalu diceritakan kepada Raj. Sahabatnya itu hanya bisa menertawakan derita Karan. Tubuh Karan sampai lemas karena meladeni Kajal. Karan merasa sudah cukup memperjuangkan cintanya. Dia tidak ingin lagi bertemu Kajal. Karan juga tidak menelpon Kajal lagi. Ketika Karan tidak memberi kabar, Kajal yang justru mulai uring-uringan. Kajal merasa kehilangan. Dia yang justru kini ingin menemui Karan. Ternyata Karan tetap datang menemui Kajal. Karan tidak lagi datang menggombal. Dia langsung melamar Kajal. Keduanya pun sepakat untuk menikah. Pernikahan Karan sudah jelas. Persiapan untuk pernikahan Raj juga semakin matang. Surat undangan pernikahan sudah disebar oleh keluarga Anjali. Masalah datang dari Lina, mantan pacar Karan. Lina merusak hubungan Karan dengan Kajal. Lina menunjukkan foto-foto kemesraan mereka kepada Kajal. Kajal menjadi marah mengetahui masa lalu Karan. Kajal mengakhiri hubungan cintanya alias putus hanya melalui telepon.
Karan berusaha menemui Kajal. Sayangnya, Kajal sudah pindah tempat tinggal. Putusnya hubungan Karan dan Kajal membuat Raj dilema. Raj diam-diam membatalkan juga pernikahannya dengan Anjali. Karan sedang patah hati. Tidak mungkin saya bersuka cita. Tidak Anjali, saya tidak bisa menikah, jelas Raj. मैं शादी नहीं कर सकता अगर तुम पैसे Anjali tidak mau menerima keputusan Raj, apalagi surat undangan sudah disebar. Perpisahan Karan dan Kajal tidak harus menghancurkan rencana pernikahan mereka. Raj tetap dengan keputusannya. Dia juga berbicara dengan kakak Anjali, Bhaskar, tentang keputusan membatalkan pernikahan. Raj menegaskan hanya akan menikah jika Karan juga menikah. Sikap Raj tentu saja menimbulkan kemarahan Bhaskar. Masyarakat akan menertawakan dan mengolok Anjali. Kalian khawatir tentang tanggapan orang, tapi saya khawatir dengan sahabat saya, tegas Raj. Bhaskar semakin kecewa mendengar penjelasan Raj. Alasan itu tidak bisa diterima. Kamu membatalkan pernikahan hanya karena teman kamu patah hati. Dia tidak mati kan? Ujar Bhaskar. Kata-kata Bhaskar memantik emosi Raj. Sebuah tamparan yang sangat keras dilayangkan oleh Raj. वो मारा तो नहीं ना Situasi menjadi rumit dan pelik. Anjali tidak terima kakaknya dipukul. Raj memang tidak bisa lepas dari Karan, karena hidup Raj bergantung pada Karan. Mobil dan rumah semuanya pemberian Karan. Anjali menilai Raj tidak memiliki identitas. Raj hanya bayangan Karan saja. Kamu hanya parasit. Kita putus. Jangan pernah menemui saya lagi, teriak Anjali menangis. निकल जाओ Karan kaget mengetahui pernikahan Raj dibatalkan. Karan meminta Raj tetap menikah, tapi keputusan Raj sudah bulat. Semua ucapan Anjali juga benar adanya jika Raj tidak memiliki identitas diri. घर तुम्हारा गाड़ी तुम्हारी दी गई भीख Raj ingin memiliki identitas sendiri. Dia tidak suka dianggap hanya sebagai bayangan Karan. Raj akan mendapatkan identitasnya jika hidup jauh dari Karan. Karan memohon agar sahabatnya itu tidak pergi. Sejak kecil mereka sudah sepakat bahwa semua milik Karan adalah milik Raj juga. Jangan tinggalkan saya sobat, saya tidak bisa hidup tanpa kamu, ucap Karan. Raj sudah tidak peduli lagi, dia akan tetap pergi dan melupakan persahabatan mereka. Karan sangat sedih mendengar keputusan sahabatnya itu. Berbeda halnya dengan orang tua Karan, yang gembira mendengar Raj akan pergi dari hidup Karan. Selama ini, Raj dinilai hanya sebagai beban keluarga saja. Karan marah mendengar sahabatnya dianggap beban. Raj adalah orang yang sangat berjasa dalam hidupnya. Andaikan saja Raj tidak ada, Karan sudah mati sejak lama. Ibu Karan terus menghina Raj yang dianggap hanya memanfaatkan Karan. Hal itu membuat Karan semakin emosi. Padahal Raj selalu ada untuk Karan. Berbeda dengan keluarganya sendiri yang tidak memiliki waktu. Hanya Raj yang selalu ada dan mendukung saya. Tapi sekarang Raj akan pergi, ucap Karan sedih. अगर मुझे किसी से खुशी मिली Raj keluar dari rumah Karan. Dia akan pergi mencari jati diri ke Mumbai. Karan mengantar Raj ke bandara. Sikap Raj benar-benar berubah. Mereka tidak akrab seperti dulu lagi. Karan tiba-tiba dikagetkan dengan darah yang keluar dari hidung Raj. Sahabatnya itu mimisan. Karan memaksa Raj untuk dibawa ke rumah sakit. मैं नहीं जा सकता तू चल मेरे साथ मुझे चल मेरे साथ Setelah Raj ditangani dokter, barulah Karan mengetahui rahasia yang disembunyikan oleh sahabatnya itu. Raj menderita gangguan tulang sumsum. Raj mulai diserang penyakitnya saat malam pertunangannya. Penyakit ini langka dan belum ada obatnya. Terang dokter Anjali yang selama ini menangani Raj. Karan tidak percaya jika penyakit Raj tidak bisa disembuhkan. Semua penyakit pasti ada obatnya. Karan mengajak Raj untuk memberitahu Anjali juga tentang masalah sebenarnya. Raj menyebut tidak ada artinya memberitahu Anjali. Apalagi malam itu Anjali juga akan menikah. Biarlah Anjali menjalani hidup bahagia tanpa Raj yang tidak akan berumur panjang. Raj hanya memohon kepada Karan agar mau diantar ke lokasi pernikahan Anjali. Raj sangat ingin melihat Anjali mengenakan baju pengantin. Dengan berat hati, Karan mengantar Raj untuk menyaksikan pernikahan Anjali dengan pria lain. Anjali terlihat sangat cantik mengenakan gaun pengantinnya. Karan tidak tega melihat Raj ditinggal menikah. Karan akan menemui Anjali menjelaskan semuanya.
Tapi Raj melarang. Raj hanya ingin Anjali hidup bahagia, meski tidak dengannya. Raj tidak ingin cintanya kepada Anjali akan membuat Anjali menderita, mengingat penyakit yang diderita Raj akan segera membunuhnya. Karan tidak kuasa melihat pengorbanan besar sahabatnya, apalagi melihat Raj yang berusaha menahan air mata di tengah hatinya yang hancur dan berduka. Ketika Anjali akan meninggalkan lokasi acara, mereka hanya bisa saling pandang tanpa sapa. Anjali terlihat jelas tidak bahagia. Raj juga mematung tidak berbuat apa-apa. Cukup air mata Raj yang berbicara bahwa hatinya begitu perih terluka. Karan semakin sedih melihat nasib malang sahabatnya. Penyakit Raj harus disembuhkan. Karan pergi ke berbagai negara untuk menanyakan penyakit yang diderita Raj. Karan menemui dokter di Amerika, Inggris, hingga sampai benua Afrika. Namun penjelasan dokter tetap sama, Raj tidak bisa disembuhkan. Karan kembali ke India dengan frustasi. Dia tidak tahu lagi harus berbuat apa. Karan marah dengan Tuhannya yang ingin mengambil Raj begitu cepat. Tuhan, apa kamu cemburu dengan persahabatan kami sehingga kamu ingin mengambil Raj? Tolong Tuhan, ambil saja nyawa saya, tapi jangan ambil nyawa sahabat saya, teriak Karan menangis. Raj menyadari jika Karan begitu menyayanginya. Itulah mengapa dia ingin pergi agar Karan tidak mengetahui penyakitnya. Sebenarnya Raj juga takut jika akan mati meninggalkan Karan, apalagi dengan kondisi Karan yang tidak akur dengan keluarganya. Hubungan Karan dengan Kajal juga sudah hancur. Oleh karena itu, di waktu yang tersisa, Raj ingin memastikan hidup sahabatnya akan baik-baik saja setelah ditinggalkan. Raj menemui ibu Karan agar lebih peduli dengan anaknya. Kondisi Karan juga memprihatinkan. Dia mabuk-mabukan karena tidak bisa menyelamatkan nyawa Raj. Usaha Raj berhasil. Karan dan ibunya saling minta maaf dan memaafkan. Hidup Karan mulai lebih teratur. Raj meminta agar Karan juga memperbaiki hubungannya dengan adiknya. Sudah cukup lama Karan tidak peduli dengan Nandini yang merupakan adik kandungnya. Karan menemui Nandini di hari ulang tahunnya di klub malam. Karan menemukan Nandini sedang ketakutan karena diganggu cowok-cowok brengsek. Sebagai seorang kakak, Karan menghajar para pengganggu. Nandini sangat berterima kasih kepada kakaknya. Nandini minta maaf jika selama ini membenci Karan. Narkoba memang telah membuat hidup Nandini berantakan. Ayah Karan kagum melihat perubahan yang terjadi pada anak sulungnya itu. Karan terlihat sangat bertanggung jawab kepada keluarga. Ayahnya meminta maaf karena sejak kecil lupa memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Karan dan Nandini. Hubungan Karan dengan keluarganya sudah harmonis. Selanjutnya, Raj menemui Kajal, mantan pacar Karan. Raj meyakinkan Kajal jika Karan telah berubah. Masa lalu Karan memang kelam. Dia playboy, tapi tidak lagi setelah bertemu Kajal. Raj berhasil meyakinkan Kajal untuk menjalani hidup bersama Karan. Hi Raj. Kajal, how are you? Raj kemudian mengajak Karan untuk bertemu Kajal. CLBK pun terjadi. Karan balikan dengan Kajal. Raj puas melihat hidup Karan yang bahagia. Raj mengaku kepada dokternya bahwa dia sudah tidak takut lagi dengan kematian. Raj kemudian mengajak dokter Aditi untuk minum-minum kopi. Setelah sampai kafe, Raj justru menghentikan langkahnya. Karena terlalu banyak kenangan tentang Anjali di kafe itu. Mereka pun mencari kafe lain. Ketika sedang asik ngopi, Anjali justru datang ke tempat itu juga. Raj jadi salting. Anjali. Raj berpura-pura seperti orang pacaran dengan Dr. Aditi. Tentu saja tujuannya untuk membuat Anjali jealous, sehingga Anjali benar-benar benci dan bisa melupakannya. Tujuan Raj tercapai. Anjali melabrak mereka. Anjali marah-marah kepada Raj yang telah membuat hidupnya hancur. Setiap hari Anjali menangis karena Raj.
Air mata saya sudah kering, tapi luka saya belum sembuh. Saya seperti mati merindukan kamu setiap hari. Semoga kamu juga akan mati merindukan seseorang, ucap Anjali pergi. I hate you. Kata-kata menyakitkan dari Anjali membuat penyakit Raj kambuh. Raj terpaksa dibawa ke rumah sakit lagi. Karen ingin membawa Raj berobat ke Amerika saja, tapi Raj tidak mau. Raj tidak ingin pergi kemana-mana. Kalaupun kematian datang, Raj ingin mati damai di samping Karen. Jika saya mati, kamu harus janji tidak boleh menangis, ujar Raj membuat Karen semakin menangis. ऐसा मत बोल मेरे दोस्त Keluarga Karen juga datang menjenguk Raj. Mereka minta maaf karena tidak pernah menganggap Raj sebagai anggota keluarga. पूरा कर हमसे बेटा Tiba-tiba kondisi Raj semakin kritis. Dia butuh darah O negatif. Tapi darah jenis itu langka. Stok di rumah sakit juga habis. Pengumuman di televisi dibuat untuk mendapatkan pendonor darah. Anjali yang memiliki golongan darah O negatif pergi ke rumah sakit. Dia siap mendonorkan darahnya. Namun setelah melihat jika pasien itu adalah Raj, Anjali membatalkan niatnya. मैं इसके लिए अपना खून नहीं दूंगा. Karen memohon agar Anjali mau menyelamatkan nyawa Raj. Tapi Anjali lebih suka Raj mati saja. Karen kemudian menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Bahwa semua yang dilakukan Raj adalah pengorbanan untuk kebahagiaan Anjali. Akhirnya Anjali sadar telah salah menilai Raj. Setelah mendapat donor darah dari Anjali, kondisi Raj jadi lebih baik. Raj ingin tetap bisa hidup sampai Karen menikah. Karen kini menuntut janji Raj untuk menikah di waktu yang sama. Oleh karena itu, Raj harus sembuh. Raj tidak akan bisa menepati janji itu. Sebagai gantinya, Raj akan menyanyi dan menari di pesta pernikahan Karen. तू काजल को अपनी दुल्हन बना ले Raj mengajak Dr. Aditi menemaninya menari. Tentu saja dilarang, karena itu sangat berbahaya. Tapi itu adalah keinginan terakhir Raj, sehingga Aditi tidak bisa menolak. इसके बाद कुछ नहीं मांगूंगा Pernikahan Karen dan Kajal dilangsungkan dengan meriah. Raj mempersembahkan nyanyian dengan penuh semangat. Meski begitu, Karen tidak bahagia, karena Karen lebih mengkhawatirkan kesehatan sahabatnya. Apalagi wajah Raj sebenarnya sudah terlihat pucat. Raj terus bernyanyi dan menari sambil menahan penyakitnya. Anjali yang hadir bersama suaminya kasihan melihat Raj. Berkali-kali Raj terlihat menahan rasa sakit yang terus menyerang. Raj mengajak Karen ikut menari juga. Semua orang yang melihat adegan itu tak kuasa menahan sedih. Raj melawan rasa sakitnya sekuat tenaga. Setelah acara pernikahan selesai, kondisi Raj sudah sangat parah. Dia dirawat di rumah sakit. Raj tidak bisa lagi pura-pura sehat. Sakit yang dirasakannya terlalu menyiksa. Raj sedang sekarat. Karen tidak tega melihat penderitaan sahabatnya itu. Sakaratul maut memang sangat menyakitkan. Raj memeluk Karen agar rasa sakit saat nyawa dicabut tidak begitu terasa. Dan Raj pun menghembuskan napas terakhir dalam pelukan sahabat sejatinya itu. Setelah kematian sahabatnya, bertahun-tahun Karen menjalani hidup dengan warisan baik yang ditinggalkan Raj. Karen berkembang menjadi pengusaha ternama, bahkan berhasil mendapat penghargaan dari The Asian Economic Forum. Karen sangat menyadari jika kesuksesan dan penghargaan yang didapatkan saat ini berkat jasa seorang sahabat. Dialah Raj, karena itulah Karen menamai anaknya Raj. Dan film pun selesai. Bye-bye.